Di video kali ini aku mau bikin jajanan dari singkong. Untuk budgetnya bener-bener ekonomis, cocok banget digunakan untuk ide jualan, isian snack box, atau cemilan saat kumpul bareng keluarga. Selain tampilannya yang cantik dan menarik, rasanya pun enak banget. Buat temen-temen yang punya singkong di rumah, jangan dianggurin aja. Cobain resep ini dan biar nggak gagal paham, jangan di skip videonya. Pertama, cuci bersih dulu singkongnya sambil digosok-gosok dan dibilas beberapa kali. Dan karena airnya sudah bening, jadi ini bilasan terakhir ya. Setelah itu lanjut parut singkongnya. Sebenarnya singkongnya ini aku beli 1 kilo ya, cuman karena nggak langsung aku olah, ada beberapa bagian yang menghitam, jadi aku buang aja. Dan setelah dicuci bersih, aku timbang lagi. Ternyata beratnya ada 600 gram. Dan buat teman-teman yang nggak suka banget kegiatan parut memarut ini, bisa juga dicoper, yang penting bisa hancur. Karena semua singkong sudah selesai diparut dan seperti inilah hasilnya. Kemudian lanjut aku tambahkan tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan, lalu gula pasir sebanyak 8 sendok makan. Untuk takaran sendoknya bisa dilihat sendiri ya. Untuk ukuran singkong 600 gram dengan gula 8 sendok ini manisnya udah cukup ya. Tapi buat yang nggak suka manis bisa dikurangi. Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam dan juga 1 sachet vanili bubuk. Setelah itu diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan untuk singkongnya nggak aku peras, memang asli begini adanya. Karena sudah ditambah dengan tepung, jadi terlihat nggak ada airnya. Lanjut di sini aku siapin 3 mangkuk karena aku mau bikin 3 warna. Jadi langsung aja aku bagi 3 adonannya. Dan cara ngebaginya aku kira-kira aja pakai sendok seperti ini. Karena aku males ribet kalau harus nimbang adonan, jadi ya udah pakai ilmu kira-kira aja. Setelah ngebagi adonan menjadi 3, lanjut aku beri warna. Untuk adonan yang pertama di sini aku beri warna merah, kemudian diaduk-aduk hingga semua warnanya tercampur rata dengan adonan. Setelah itu lanjut ke adonan yang kedua, aku beri warna kuning dan diaduk-aduk lagi hingga warnanya tercampur rata dengan adonan. Lanjut ke adonan yang ketiga, aku tambahkan warna hijau dan di sini aku terlalu banyak nuangin pewarnanya. Jadi langsung aja aku ambil lagi sebagian pewarnanya biar nggak terlalu banyak. Dan lanjut aku aduk-aduk lagi hingga warna dan adonannya tercampur rata. Nah, sekarang udah selesai semua 3 warna. Lanjut siapkan wadah dan di sini aku pakai loyang yang diolesi dengan minyak. Tujuannya biar kuenya tuh nggak lengket saat mau dilepas dari loyangnya. Berikutnya tuang adonan merah ke dalam loyang. Kemudian ratakan hingga bagian dasar loyangnya itu nggak terlihat. Dan supaya hasil kuenya juga cantik. Dan jika sudah rata seperti ini, langsung sisihkan dan lanjut ke loyang berikutnya. Aku olesi loyangnya dengan minyak hingga rata. Kemudian aku tuang adonan berwarna kuning. Lalu aku ratakan adonannya hingga ke seluruh bagian dasar loyang. Dan jika sudah rata seperti ini, langsung aja sisihkan dulu dan lanjut ke loyang yang ketiga. Seperti biasa, olesi dulu loyangnya dengan minyak hingga rata. Kemudian tuang adonan yang ketiga ke dalam loyang. Lalu ratakan adonan hingga menutupi bagian dasar loyangnya. Dan jika sudah rata seperti ini, lanjut ke langkah berikutnya. Di sini aku udah panasin kukusan, jadi langsung aja masukkan loyang ke dalam kukusan, lalu tutup lagi dan dikukus selama 10 menit dari air mendidih. Dan lanjut di sini aku siapin kelapa parut, aku tambahkan dengan garam 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk supaya garamnya tercampur rata dengan kelapa parutnya. Lanjut setelah 10 menit berlalu, di sini aku buka lagi tutup pengukusnya. Karena sudah matang, lalu aku angkat dan dinginkan di suhu ruang. Dan yang terakhir langsung aja kukus adonan yang hijau beserta kelapa parutnya. Untuk waktu mengukusnya sama aja 10 menit. Apakah harus kelapa parutnya dikukus? Tentunya tidak ya, bisa juga langsung dipakai. Cuman biar hasil kuenya itu lebih tahan lama, nggak mudah basi, jadi aku kukus dulu kelapa parutnya. Untuk melepas dari loyang ini, kita tunggu kuenya dingin dulu. Dan setelah beberapa menit kemudian, kuenya sudah dingin. Dan bagian pinggiran kuenya juga udah bisa dipisah dari loyangnya. Lanjut aku sisir keliling bagian pinggiran kuenya seperti ini. Di sini aku tarik aja kuenya biar lepas dari loyang. Setelah itu langsung aja aku potong-potong kuenya ini sesuai selera aja. Untuk cara motongnya aku cuma pakai spatula aja seperti ini. Dan setelah dipotong menjadi 4 bagian panjang, di sini aku lanjut potong lebih kecil lagi. Proses motongnya juga mudah karena kuenya
potongnya tuh nggak yang lengket banget. Dan setelah dipotong semua, langsung aja aku letakkan di mangkuk. Sekarang lanjut ke kue yang berwarna hijau, tapi sebelumnya sisir dulu pinggirannya biar lebih mudah saat dilepas. Tinggal congkel aja menggunakan spatula, kemudian ditarik. Mudah banget pokoknya cara ngelepasnya. Dan untuk cara motongnya sama aja seperti yang sebelumnya. Aku potong memanjang menjadi 4 bagian. Setelah itu aku potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah selesai dipotong, langsung satukan di mangkuk yang tadi. Dan yang terakhir, kue yang berwarna merah. Sebelumnya disisir dulu pinggirannya biar lebih mudah saat dilepas. Lanjut tinggal congkel aja menggunakan spatulanya, kemudian ditarik. Lalu potong memanjang menjadi 4 bagian seperti yang tadi. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Jika sudah selesai semua, lanjut satukan di mangkuk dengan yang lainnya. Dan sekarang lanjut ke proses pencampuran kelapa parutnya. Di sini aku ambil sebagian dulu kelapa parutnya, lalu diaduk-aduk supaya semua kuenya ini terbalut dengan kelapa parut. Dan di sini aku sambil pisah-pisahin kue yang lengket supaya semua bagian kuenya terbalut dengan kelapa parut. Dan jika dirasa kelapa parutnya masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Jadi sesuai selera aja. Dan untuk hasil kuenya, warnanya tuh bener-bener cantik. Udah gitu rasanya juga enak banget. Teksturnya kenyal, lembut, rasanya gurih dan manis. Dari segi tampilan, rasa, dan juga keuntungan, ini tuh worth it banget untuk dijadikan ide jualan. Dan untuk cara pengemasannya bisa seperti ini, menggunakan mika kecil, kemudian diisi dengan beberapa potong. Di sini aku isi dengan 5 potong. Selain itu bisa juga untuk jadi isian snack box ataupun menu Jumat berkah. Dan di sini aku juga bikin versi pakai tusukan sate. Lalu aku isi dengan 4 potong. Untuk warnanya random aja, gak harus berurutan. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini, cantik banget, menarik. Selain itu rasanya juga bikin nagih. Anak aku aja suka banget. Dan gara-gara dia lihat video ini pas aku lagi ngedit, malah minta dibikinin lagi. Untuk pengemasannya bisa dipilih mau yang dikemas seperti apa sesuai selera. Dan untuk harga jual bisa disesuaikan dengan modalnya biar dapat untung. Dan ini cuma sebagian aja yang aku kemas, cuma buat contoh ya. Untuk lebihnya aku simpan di mangkuk yang tadi untuk cemilan keluarga. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.